Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi gerak melingkar, yaitu menentukan periode, frekuensi, laju linier, kecepatan sudut, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Materi ini adalah materi di kelas 10 ya, yang berkaitan dengan gerak. Jadi di bab-bab awal ya. Baik, untuk soalnya sekarang kita bahas sebuah bola dengan masa 0,5 kg. Saya tuliskan dulu yang diketahui. Masanya adalah 0,5 kg. Diikat dengan tali yang panjangnya 2 meter. Ini panjang tali adalah 2 meter. Kemudian diputar horizontal. Dalam waktu 20 sekon terjadi 50 putaran. Jadi kalau waktunya 20 sekon terjadi 50 putaran. Kemudian yang ditanyakan itu adalah tentukan periode. Yang A, periode yang ditanyakan. Periode atau T. Periode itu adalah waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali putaran penuh. Waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali putaran penuh. Jadi kalau dia melakukan 50 putaran selama 20 sekon, berarti periode ya, atau T-nya adalah T per N. Nah, persamaan ini. Ya, di mana T-nya adalah waktu, kemudian N-nya adalah banyaknya putaran. Nah, kita tinggal masukkan nih. Berarti nanti T-nya adalah 20 per 50. Nolnya kita coret ya, berarti 25 atau sama dengan 0,4 sekon. Nah, ini adalah periodenya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah frekuensi. Ya, yang B yang ditanyakan adalah frekuensi atau F ya. Frekuensi itu adalah jumlah atau banyaknya putaran yang dilakukan tiap detik. Jadi banyaknya putaran yang dilakukan tiap detik itu adalah frekuensi. Jadi kalau misalkan suatu benda berputar sebanyak 20 kali selama 1 detik. Nah, berarti frekuensinya adalah 20. Nah, berarti nanti untuk mencari frekuensi atau F-nya N ya, jumlah putaran kita bagi dengan waktunya atau T-nya. Ini adalah rumus frekuensi. Nah, kita tinggal masukkan N-nya adalah berapa tadi? 50 ya, 50 per T-nya 20. Kita coret nolnya. Hasilnya adalah 5 per 2 atau 2,5. Satuannya adalah hertz. Atau bisa juga nilai frekuensi itu sama dengan 1 per T. Ya. Ini adalah nilai frekuensinya. Jadi hubungan frekuensi dengan periode, frekuensi sama dengan 1 per periode. Nah, kita lihat periodenya itu kan 25. Berarti 1 per 2 per 5. Karena periodenya 25 ya. Atau sama dengan 5 per 2. Atau 2,5. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu periodenya, kita tinggal menggunakan hubungan antara frekuensi dengan periode. Ya, lebih gampang. Kemudian yang C, yang ditanyakan adalah kelajuan linear. Yang C, yang ditanyakan kelajuan linear. Atau simbolnya adalah V ya. Nah, nilai V itu
itu besarnya adalah omega dikali dengan R, di mana nanti omeganya adalah kecepatan sudut. Yang ini adalah kecepatan sudut. Di satuannya radian per sekon. Kemudian R-nya adalah jari-jari. Satuannya meter. Nah, kalau misalkan bola nih dihubungkan dengan tali, kemudian diputar. Nah, dia kan gini yang. Nah, ini adalah panjang tali. Nilai panjang tali itu nilainya sama dengan R atau jari-jari lingkaran. Nah, berarti nanti R yang di sini bisa kita ganti dengan panjang lingkaran. Panjang tali ya maksudnya. Nah, sedangkan nilai omeganya sendiri adalah 2pi per T atau bisa juga 2pi kali F. Ini nilai dari omeganya. Sehingga nanti kalau kita cari V-nya, kelajuan linearnya, sama dengan periodenya berapa tadi? 0,4 ya periodenya. 0,4 dikali dengan R-nya adalah berapa tadi R-nya? Nah, ini kan sama dengan R nih. Berarti 2 meter ya. R-nya adalah 2 meter. Ini kali 2. Sama dengan 4 pi per 0,4 atau 40 pi per 4 ya, misalnya tulis seperti ini, atau sama dengan 10 pi, satuannya adalah meter per sekon. Ini adalah besarnya kelajuan linear. Kemudian yang D yang ditanyakan adalah kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut berarti yang ini ya. Nah, omeganya ya udah, berarti nanti tinggal gini aja, kecepatan sudut. Berarti nanti omeganya sama dengan 2pi per T atau sama dengan 2pi per 0,4 atau 20 per 4. 20 pi per 4 ya, atau sama dengan 5 pi. Satuannya adalah radian per sekon. Nah, ketemu. Kemudian yang E ya, yang ditanyakan adalah percepatan sentripetal. Nah, nanti nilai percepatan sentripetal atau A sentripetal besarnya adalah V kuadrat per R. Ya, bisa menggunakan ini, dimana V-nya adalah kelajuan linear ya, atau kecepatan linear, kemudian R-nya adalah jari-jari. Kalau kita masukkan ke sini, berarti A sentripetalnya sama dengan V-nya tadi kita pakai 10 ya. Berarti ini 10 pi di kuadrat per R-nya 2. Berarti ini 100 pi kuadrat per 2 atau sama dengan 50 pi kuadrat, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sentripetalnya. Ya, kemudian yang terakhir yang ditanyakan adalah, sebentar kita tengok lagi ke atas, gaya sentripetal. Nah, kalau gaya sentripetal berarti nanti itu yang F ya. Gaya sentripetal berarti F-nya sama dengan M dikali dengan massa dikali dengan percepatan sentripetal. Udah, kita tinggal masukkan ke sini. Nah, massanya berapa nih? Massanya tadi kita tengok lagi ke atas, massanya 0,5. Berarti nanti ini 0,5 dikali dengan percepatan sentripetalnya adalah 50 pi di kuadrat. Nolnya coret aja nih, berarti 25 pi kuadrat. Nanti satuannya adalah Newton. Ya, mudah ya. Demikian penjelasan soal dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan diputar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar
di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.